Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat nasihat kehidupan? Kali ini saya akan kembali lagi menceritakan kisah misteri yang berjudul Pesan dari Mereka bagian kedua. Rumah dinas Bapak memang rumah tua dan mungkin sudah ditinggali oleh banyak keluarga. Setiap malam teras memang dibiarkan gelap. Hanya di pintu Bapak memasang lampu kuning 5 watt. Cahaya lampu itu tidak merubah banyak hal. Saya masih mengetuk pintu berusaha memanggil ibu. Mungkin ibu sedang di kamar dengan Hanif, adik kecil saya yang masih sangat butuh perhatiannya. Tiba-tiba sekelebat saya merasa ada sosok yang melihat saya dari kebun di samping pohon mangga. Sontak rasa penasaran itu pun perlahan muncul. Dengan perlahan saya turun dari anak tangga rumah saya yang memang tinggi, maklum rumah tua. Saya berdiri tepat di depan rumah, menatap jauh ke sebuah pohon mangga besar yang usianya mungkin puluhan tahun. Saya yakin sekelebat ada seseorang yang mengintip dari balik pohon itu. Tidak mungkin bila itu adalah tetangga, apalagi tamu. Jadi siapa kalau bukan orang yang mungkin berniat jahat? "Mbak," kata saya, entah bagaimana kalimat itu yang pertama kali meluncur. Seakan dari sekelebat pemandangan itu, saya yakin yang mengintip adalah sosok perempuan. "Mbak," lagi-lagi saya masih memanggil. Karena tidak ada jawaban, maka saya mendekatinya. Saya berusaha memutar sehingga bisa melihat keseluruhan apa yang ada di balik pohon itu. Dan benar saja ada seseorang di sana. Ia membelakangi saya, terlihat rambut panjang lengkap dengan gaun putihnya. Saya nggak pernah berpikiran aneh-aneh, yang jelas saya yakin itu orang entah mau apa. Berdiri di bawah pohon mangga di depan rumah saya. "Mbak," masih berusaha saya panggil, namun ia hanya diam mematung. Seakan tidak mendengar panggilan saya si pemilik rumah. Namun gak bisa saya pungkiri bahwa kecurigaan selalu ada. Dan entah perasaan berdebar macam apa di mana saya ditempatkan di posisi yang seakan saya terancam oleh sesuatu yang gak saya pahami. Namun situasi itu berlangsung sangat cepat, terutama saat saya terperanjat ketika seseorang mencengkeram bahu dan memutar saya untuk bisa melihat siapa yang melakukan itu. Saya bisa melihat wajahnya yang memendam marah. "Dari mana kok baru pulang?" Mak menggendong Hanif yang entah bagaimana ia belum juga tidur padahal hari sudah selarut ini. Meski ada tatapan kecurigaan di sana, namun akhirnya beliau percaya. Sejenak ibu menguapkan amarahnya, menyuruh saya agar membasuh kaki sebelum pergi tidur. Saya berbalik untuk melihat sosok asing itu dan lenyap. Satu yang gak akan saya lupakan adalah ucapan ibu malam itu. "Loh, anakku Hanif kok sudah gak nangis lagi? Padahal tadi kan nangis terus loh." Tatapan Hanif tertuju pada pohon mangga itu. "Kamu sudah sholat belum?" "Sholat dulu, baru tidur," kata emak setelah ia menutup pintu rumah. "Iya bu." Meski malas, saya menuju kamar mandi, berwudu, kemudian masuk dalam kamar. Lampu sudah dimatikan, saya menghempas sajadah dan bersiap menunaikan kewajiban saya. Sampai deritan almari selalu membuyarkan niat sholat saya. Saya batalkan dan mengganjalkan dengan kursi. Namun suara deritan itu terdengar lagi, dan lagi. Membuat saya merasa tidak sendiri. Suasana malam itu terasa asing. Saya biasa membiarkan lampu dimatikan, namun untuk kali ini seperti itu menjadi hal yang mengganggu. Saya pastikan tidak ada apapun, menyalakan lampu dan melanjutkan sholat saya yang terganggu.
Namun baru mengucap basmalah, lampu tiba-tiba mati. Meski matinya lampu membuat saya terkejut, namun saya memaksakan melanjutkan sholat dan terlihat bayangan seseorang melewati jendela kamar saya. Saya terhentak untuk sesaat, memejamkan mata dan tetap memanjatkan bacaan sholat. Apa yang saya lihat, apa yang saya rasakan, hanyalah segelintir perasaan paranoid dari apa yang saya lakukan tadi. Jadi saya menolak untuk percaya, maka saya memaksakan sholat. Tepat ketika saya bersujud, serasa ada sosok asing sedang asyik duduk di atas ranjang tidur tempat di samping saya sholat. Perasaan tidak enak itu terus berlangsung sampai akhir ketika saya mengakhiri sholat saya. Tidak ada siapapun di sana. Hanya saya sendiri yang masih tidak habis pikir, bagaimana bisa saya separanoid ini. Puncak kegelisahan ini adalah ketika terbangun dari tidur, di mana hari masih sangat gelap. Karena haus, saya pergi ke dapur untuk sekedar menghilangkan dahaga. Manakala saya melangkah keluar dari kamar, saya bisa mendengar suara Hanif yang tengah tertawa. Kenapa ia masih belum tidur? Suaranya terdengar dari ruang tengah, kamar ibu dan bapak tepat di samping ruang tengah. Saya mencoba meyakinkan bahwa ibu dan Hanif masih sama-sama terjaga. Mungkin inilah susahnya merawat bayi mungil yang masih membutuhkan perhatian lebih. Namun semakin lama suara Hanif semakin tipis, seakan ia dibawa menjauh dari tempat saya berdiri. Saya pun pergi untuk mengecek apa yang terjadi. Baru beberapa langkah saya terhenti saat melihat Hanif terduduk tepat di antara ruang tengah dan ruang bagian dalam. Hanif duduk dengan wajah sumringah. Anehnya tidak ada ibu di sana. Bagaimana bayi kecil ini bisa sampai ke sini? Mulai dari sini saya akan ambil alih sudut pandang orang ketiga, karena ini bukan cerita pengalaman saya. Saya sangat kesulitan menjadi seorang dayu, apalagi saya bukan dayu. Selain itu, cerita ini juga dulu dikenal bukan hanya dayu yang menjadi fokus cerita, melainkan tokoh lain. Jadi, mari kita mulai ceritanya. Serius, kamu gak ada kejadian yang aneh-aneh waktu di rumahmu? Tanya Hendra, tatapnya menyelidik. Dayu hanya mengangguk, gak ada. Tio dan Hendra tampak tidak puas, namun apa yang bisa mereka lakukan bila memang Dayu tidak percaya dengan hal semacam itu? Nanti main ke rumahmu ya, katanya rumahmu itu rumah dinas ya. Berarti rumahmu pasti rumah tua ya, kata Tio. Dayu mencoba memahami ucapan Tio, meski Dayu tahu dua temannya sedang merencanakan sesuatu. Namun, bila rencana mereka untuk membuat Dayu percaya dengan hal semacam itu, maka itu tidak akan pernah berhasil, pikir Dayu. Siang itu dua temannya benar-benar datang ke rumah Dayu. Mereka memarkirkan sepedanya di samping rumah dekat dengan pohon mangga di samping pekarangan. Sudah lama mereka berteman, namun ini pertama kalinya mereka berkunjung ke rumah Dayu. Rumah dinas tua yang sudah dikenal semua orang di kota ini dengan sebutan pondok ini. Karena hampir semua rumah di lingkungan itu milik pegawai negeri. Sangat mudah dikenali karena bangunannya serta pekarangannya luasnya yang megah dengan sentuhan sejarah kental. Tio dan Hendra tidak berhenti melihat-lihat apa yang ada di sana. Mulai pagar besi tua berkarat di setiap rumah, pohon besar-besar dengan banyak varian tumbuhan dan bunga membuat mereka bertanya-tanya, apakah rumah sebesar ini tidak menyimpan hal menakutkan di dalamnya? Terlebih bangunan rumah ini besar-besar dengan atap setinggi rumah kompeni peninggalan Belanda. Ayo masuk, ibu tadi sudah masak, kata Dayu. Tio dan Hendra masuk, mereka langsung disambut dekorasi unik yang tidak pernah mereka lihat di rumahnya.
guci besar dengan bingkai foto Dayuh dan keluarga, serta foto-foto tua hitam putih yang kata Dayuh adalah properti pemilik rumah dulu yang tidak dibawa. Beberapa milik pemerintah kota yang memang tidak boleh diambil atau dibuang. Dayuh mengajak Tio dan Hendra pergi ke dapur. Mereka melewati lorong rumah yang memang besar dan panjang dengan daun pintu di sana-sini. Sebelum melewati kamar Dayuh, mereka melewati kamar orang tuanya. Saat itu Hendra tanpa sengaja melirik daun pintu yang terbuka. Di sana ia melihat seorang wanita membelakangi, tampak asyik dengan menyisir rambutnya yang hitam dan panjang. Ia duduk bersila, hanya menampilkan visual dari gaun putih yang tampak familiar. Beberapa saat ia melongo. Ada segaris ingatan seperti Hendra pernah melihatnya, namun samar-samar ia melupakannya. Maksud hati ingin bertanya, namun keinginan itu meluap begitu saja. Di dapur mereka melahap sambal tomat dengan jeruk nipis. Berlaukan tahu dan tempe cukup menghilangkan lapar mereka. "Ibumu kemana, Yuh?" tanya Tio. "Paling di rumah tetangga, sebentar lagi juga akan pulang." "Yuh, kok nggak ada yang bilang kalau kamu punya kakak perempuan?" tanya Hendra. Dayuh terdiam sebelum mencoba mencerna kalimat Hendra. Sebelum mengatakan, "Saya tidak punya kakak kok, kan aku anak pertama." "Lah, terus yang di kamar depan siapa?" "PRT kamu." "Bibi." Dayuh menggeleng. "Di sini aku tinggal sama ayah, ibu, dan Hanif. Kamar depan mana?" "Yang kamar depan itu loh," Hendra memberitahu. "Itu kamar orang tuaku." Ceritanya sampai di sini dulu ya sobat. Nanti saya akan lanjutkan pada bagian yang ketiga. Terima kasih sudah menonton video nasihat kehidupan. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.